Terima kasih sudah klik video ini. Untuk melanjutkan, tolong bunyikan lonceng. Terima kasih. Pada saat itu aku lagi tiduran sambil menyanyi lagu-lagu dengan suara tinggi. Jadi seolah-olah kayak ada urat yang tertarik dari kepala atau ke leher gitu. Pada saat itu mulai pertama terasa itu kepala sebelah kanan, jadi langsung turun ke leher, habis ke leher ke bagian tangan dan dada, perut kayak usus tertarik, langsung ke anggota kaki, seolah-olah badan ini hilang separuh. Jadi nggak ada reaksi apa-apa, adanya cuma kayak hampa, nggak bisa dirasakan. Saya mengalami 3 kali stroke. Yang pertama itu sekitar 10 menit lah. Tapi pada waktu itu saya masih bingung kenapa aku kok rasanya begini. Saya menuju pintu, pada waktu itu saya berdiri di depan pintu ya sekitar 5 menit. Lantas kok perasaan kayak kembali lagi nggak ada rasa apa-apa. Lantas saya duduk, saya rasakan sehat. Terus yang kedua, saya itu habis saat itu tadi menuju ke lapangan, orang rumah saya dekat lapangan. Di sana melihat bola masuk, ya saya itu teriak-teriak suka-suka karena melihat bola masuk, saya bilang gol, gol gitu. Nah setelah itu malah kayak ada reaksi yang kayak tadi waktu 10 menit tadi. Saya loh kok kayak di badan saya kayak tadi, itu perasaan saya. Saya segera menuju pulang. Pada waktu itu belum nyampe rumah, kurang lebih 5 meter lah dari lapangan saya menuju rumah, kurang 5 meter. Kaki dan tangan itu tadi kembali sakit seperti yang pertama tadi. Saya itu langsung narik kaki aja hampir nggak kuat, melangkah pintu aja seolah-olah udah nggak ada daya apa-apa. Tapi saya nekat untuk masuk ke dalam rumah, saya duduk di rumah sampai istri saya dan anak saya gerak-gerakan gini-giniin tangan kaki itu sudah nggak daya apa-apa itu. Terus stroke yang ketiga itu tadi terjadi, saya itu sebenarnya ingin sekali mengangkat kaki saya yang kanan ini. Saya itu punya akal ide, jadi saya menaruh kain panjang itu, namanya ikat pinggang wanita itu namanya tagian. Saya iketin ke loster di atas tuh, saya iketin, saya nyuruh orang. Pada waktu itu saya mau niat kaki kanan ini mau diangkat sama kaki kiri ini. Berulang-ulang saya itu nggak bisa, malah justru terjadi anggota tubuh kanan itu terjadi stroke. Sebelum stroke ini saya pingsan dulu karena kecapean, Mas, begitu.
Setuk itu mas, rasanya itu benar-benar kepala itu seolah-olah kayak berat apa gimana, puyeng enggak, mumet enggak, tapi rasanya itu di atas sakit sehingga saya nggak bisa merasakan sakit, cuma kepala dan leher itu rasanya itu kaku. Selama berjalan aja saya mau kejongol-jongol. Itu satu. Yang kedua, badan dari ujung kaki sampai ke ujung rambut lah istilah kata. Jadi rasanya kayak kesleo. Kesleo Bapak tahu kan, Mas tahu bahwa kesleo rasanya kayak gitu. Tapi itu seluruh anggota tubuh. Mau nak duduk menahan perut atau rongga dada aja hampir gak kuat. Jadi seolah-olah bagaimana rasanya itu nggak bisa dijelasin di sini rasanya itu nggak bisa. Jadi seolah-olah itu badan itu kayak udah nggak bisa jelasin. Itu satu. Nomor dua, bernapas saja ngap-ngapan, apalagi ngomong, sampai nggak kuat untuk membuka mulut. Kecuali kalau manusia itu harus makan, jadi membuka mulutnya hanya menerima makanan yang disuapin sama istri saya. Itu aja. Setuk itu ini Bapak atau Mas bisa lihat sendiri contohnya ya. Ini saya duduk nyandar ya. Dicoba Mas lihat, mau majukan badan saya ke depan. Coba lihat ya, perhatikan. Susahnya seperti apa Mas. Ini mau ngajuin badan aja ya. Ini satu. Yang kedua Mas, tangan ini Mas. Ini aja udah mending, tangan bisa diginiin. Tapi ini belum bisa nyampe ke kepala, gini belum bisa. Ini baru seukuran orang makan. Karena tangan ini saya paksain bagaimana tangan saya bisa seolah-olah bisa menjalankan aktivitas sebagai kepentingan makan lah misalnya. Ini harus saya paksain ngangkat sendok begini. Jadi untuk selebihnya kalau dibantu sama tangan kiri kayak gini, ini baru bisa. Tapi kalau tanpa bantuan tangan kiri, memang nggak bisa apa-apa. Terus lagi kaki ini sebenarnya kalau yang normal kan bisa diangkat kayak gini. Ini tadinya juga nggak bisa karena ini sudah agak mendingan, kaki ini sudah bisa disuruh lah untuk ngangkatnya. Tapi ini belum bisa. Pakai celana aja habis mandi. Saya itu harus pakai tempat duduk yang pendek itu. Jadi dibantu gini. Misalnya masuk ke celana, kaki ini harus dipegang, kaki ini megang celana, jadi masukkan sebelah. Tanpa itu nggak bisa. Itu pun bagian punggung belakang harus ada tumpuan, misalnya tembok atau barang-barang lain atau lemari atau apa itu yang bisa untuk menyangga gini, untuk menopang gini. Nah gini baru bisa. Tanpa ada yang di belakang yang kuat, itu pasti saya jatuh dan kejengkang. Bahasa kejengkang itu bahasa Jawa, jatuh ke belakang tanpa ada yang menopang di belakang tuh. Jadi memang orang Setuk benar-benar ya segalanya repot banget tuh. Terus mengenai ngomong itu ya cuma mangap doang. Kemauan ada, tapi reaksi untuk membuka mulut, urat salep ini benar-benar nggak bisa mengubahkan atau mengeluarkan suara, nggak bisa.
Itu aja. Dan nih sekali lagi saya kasih tahu, semua rongga hidung, rongga mata, rongga yang bagian sensitif apabila tersenggol ini ada reaksinya gitu. Jadi seolah-olah itu kesentuh aja, rasa ini tadi membuyar ke kepala, ke seluruh nggak keluar deh. Itu satu. Nomor dua, ngeluarin misalnya mau membuang air besar, itu benar-benar mengkorok dari rambut mana aja. Rasanya mungkin saudara-saudara bisa bayangin kalau diilik-ilik rasanya kayak apa. Nggak kira-kira kan kalau orang yang nggak tahan diilik-ilik itu seperti itu. Jadi mana yang dipegang yang bagian sensitif itu kayak orang dikilik-kilik kayak mau kejang. Tadi urat saraf kayak mau kejang. Gak bisa menahan atau memisahkan kayak orang sehat, nggak bisa. Itu hidung aja saya gigit-gigit kejang semua urat. Gitu. Ya itu aja Pak, Mas, yang bisa saya jelasin.